Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang alhamdulillah kita sudah masuki malam ke-11 ya. Ke-11. Artinya Ramadan berlalu begitu cepat ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ayyama ma'dudah. Ya. Jadi hari-hari yang terbatas, Pak. Hari-hari yang ditentukan waktunya kata Allah, ya. Artinya Allah menyebutkan tentang ayyam ma'dudah ya, hari-hari yang terbatas untuk memberikan informasi kepada hamba-hambanya bahwa keutamaan di bulan Ramadan ini Allah berikan dengan waktu yang terbatas, Pak, ya. Sehingga 10 hari telah kita lalui begitu cepat, ya. Masya Allah, ya. Kita masuki malam yang ke-11. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk lebih semangat, Pak. Ya, untuk lebih semangat lagi, memompa diri kita lagi untuk melengkapi berbagai macam kekurangan yang di 10 hari yang lalu, ya, kekurangan yang kita miliki. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu banyak rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, Pak, di bulan suci Ramadan ini. Adakah yang pernah bertanya, Pak, ya, pada diri kita masing-masing, yang pernah bertanya apakah ibadah selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah atau tidak? Ya. Pernah nggak, Pak? Pernah nggak ada yang bertanya pada diri sendiri, Pak? Yang introspeksi, apakah ibadah selama ini di bulan Ramadan, ya, ibadah kita itu diterima Allah atau tidak? Puasa kita diterima Allah atau tidak? Sedekah kita diterima Allah atau tidak? Ya. Jadi harus menjadi apa? Pertanyaan. Jadi antara roja dan khauf itu seimbang, Pak. Roja itu apa? Berharap mendapatkan pahala, diterima Allah, tapi juga jangan dihilangkan yang namanya khauf. Ya, khauf itu apa? Tadi merasa khawatir, Pak. Merasa khawatir kalau ibadah kita itu sia-sia. Merasa khawatir kalau ibadah kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Maka butuh yang namanya perenungan, Pak, introspeksi. Jangan-jangan 10 hari yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Harus timbul pertanyaan dalam hati kita, Pak.
Karena kenapa? Karena kita mentauladani para sahabat Nabi terdahulu, Pak. Ya. Para sahabat Nabi yang mereka duduk bersama Nabi, ya. Langsung bertemu Rasulullah SAW. Iman mereka itu paling apa? Paling tinggi. Ya, kalau diajak beramal soleh itu, ya, berjuang di jalan Allah tidak ragu, Pak. Ya, tidak pikir mau atau tidak, ya. Mereka langsung mengerjakannya, Pak. Ya. Disaking semangatnya mereka seperti itu, Pak. Ya, para sahabat itu ketika mereka diajak berperang di jalan Allah, mereka tidak memikirkan akibat dari berperang tersebut, ya. Mereka bergegas semangat, Pak. Bahkan ketika ada sahabat yang dia sedang makan kurma, sampai-sampai apa, kurmanya dibuang, Pak. Ya, dia tidak mau menyelesaikan makannya, ya, sebelum dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai seperti itu, Pak. Ya. Ya, bahkan ada sahabat yang ketika baru nikah, Pak, ya, baru nikah, ya, lagi senang-senangnya, Pak, punya istri, Pak. Iya enggak? Masih muda baru senang-senang punya istri. Belum, ya, malam pertama sudah ada panggilan jihad, Pak. Berangkat, Pak. Ya. Sampai apa? Sampai Allah menemukan kesyahidan pada sahabat tersebut. Itu para sahabat, Pak. Masya Allah, luar biasa. Namun di samping itu, Bapak sekalian, bahwa para sahabat pun mereka menyertakan dalam hatinya, kalau ditakutkan ibadah yang sudah mereka kerjakan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang dia memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah, sedangkan hati mereka khawatir, takut, Pak, wajilah, ya. Maka ketika membaca ayat ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, Pak, ya, bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, humul ladzina yashrabunal khamra, apakah mereka itu yang takut ketika bersedekah kemudian dia hatinya takut, apakah mereka itu adalah orang-orang yang masih minum khamar, ya. Wa yasriqun, apakah mereka itu adalah orang-orang yang masih mencuri, ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, qala la ya bintas Siddiq, bukan wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, bukan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, walakinnahum alladzina yasummun, kan tapi mereka itu adalah orang-orang yang dia berpuasa, wa yusallun, orang-orang yang dia mengerjakan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka itu mengeluarkan sedekahnya, Pak, ya. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, sedangkan mereka takut kalau amal mereka itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepada Allah, dianjurkan untuk mendapatkan pahala dan diterima dari amal soleh yang kita kerjakan, Pak, ya. Tapi harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan pertanyaan, perenungan, apakah ibadah kita yang selama ini kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, ya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat memperbaikinya, Pak. Dapat, yaitu memenuhi syarat-syaratnya, ya. Betul-betul memperhatikan lagi dari ibadah yang kita kerjakan,
dari sedekah yang kita keluarkan, dari sholat yang kita tegakkan, dari puasa yang kita kerjakan, Pak. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana yaitu para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Bahkan sahabat Abu Darda beliau mengatakan, li an a'lama anna Allah taqabbala minni raq'ataini ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, ya. Sungguhnya kata Abu Darda, aku mengetahui bahwasanya 2 rakaat salat yang aku kerjakan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku senangi daripada dunia dan juga seisinya, Pak. Insyaallah, ya. Itu sampai seperti itu Pak sahabat, Pak, ya. Sahabat itu mereka khawatir kalau amal mereka itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, Pak. Bermajlis dengan Nabi. Ketika ada persoalan mereka bertanyanya langsung kepada Nabi, yang menjawabnya pun langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu para sahabat mereka juga Pak takut kalau apa? Ada penyakit nifak di hatinya, Pak, yang akan menghapus dari amal-amal mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Abi Malikah, adoktu salasina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Ya, disebutkan bahwasanya aku mengetahui yaitu 30 para sahabat dan seluruh mereka takut terkena penyakit nifak, Pak, kemunafikan, insyaallah, Pak. Itu para sahabat, Pak, yang bertemu dengan Nabi, yang langsung bermajlis kepada Nabi menuntut ilmu, ya. Tapi mereka pun apa? Mereka pun muncul pada hati mereka rasa takut kalau terjerumus pada kenifakan. Masih muncul pada hati mereka para sahabat, yaitu kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi keharusan bagi kita, Pak, kita mengetahui tentang kekurangan ibadah yang kita kerjakan adalah dengan cara kita introspeksi, muhasabah, Pak. Muhasabah penting dan harus dimunculkan dengan tadi rasa kalau apakah amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga apa? Sehingga dengannya kita mengetahui kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita kerjakan. Sehingga dengannya kita mengetahui tentang apa saja hal-hal yang dapat membatalkan amal kita, Pak. Ya. Maka diantaranya apa? Diantaranya yang membatalkan amal kita, ya, yaitu kesyirikan. Sudah jelas kesyirikan, ya. Maka orang yang melakukan kesyirikan amalnya akan terhapus, Pak, ya. Lain asrakta la yahbatanna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Maka tahu apa? Sungguh benar-benar. Jadi Allah memberikan apa? 2 kalimat taukid penekanan, Pak. Sungguh benar-benar akan terhapus amal kamu kalau kamu apa? Berbuat syirik. Ya. Kalau sekarang, Pak, di masyarakat kita ini penyakitnya apa? Penyakitnya main judi online, Pak. Iya, main judi online. Luar biasa, Pak. Judi online ini luar biasa. Mungkin kita yang nggak merasakannya, Pak, biasa-biasa aja. Tapi orang yang udah kecanduan, Pak, benar-benar dia ingin terlepas dari judul tersebut, Pak. Tapi susah. Ketika ada uang masuk ke rekening langsung dipasangin lagi, Pak, padahal dia nyesel, Pak. Itu penyakit judul, ya. Orang yang sampai main judi online berpikir bahwasanya judi online ini dapat memberikan rizki, ya. Namanya Dewa Zeus, Pak, ya. Dewa Zeus dapat memberikan rizki, ya. Maka apa? Sudah termasuk terjerumus dalam perbuatan syirik keyakinan, ya. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut dapat membatalkan dari amal yang sudah kita kerjakan.
Atau mungkin penyakit yang kedua yaitu riya. Ini penyakit yang terkadang tidak kita sadari, Pak. Penyakit riya. Ya. Baik yang muda dan tua, ya, masih sering terkena penyakit yang namanya riya, ya. Penyakit riya ada yang mungkin dari awalnya dia sudah meniatkan bukan karena Allah, tapi ada yang di pertengahan jalan awalnya niatnya udah bener, tapi ternyata apa? Ketika di pertengahan jalan setan masuk, Pak, ya. Supaya apa? Supaya kita ingin didengar, supaya kita ingin dipuji, Pak, ya. Dan ini dapat menghapus dari amal kita. Yang kata Rasulullah, sungguhnya yang paling aku takuti, ya, terhadap umatku adalah yaitu syirik kecil, ya, yaitu apa? Yang disebut dengan riya, ya. Dan juga masih banyak hal-hal lainnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Termasuk apa? Allah memerintahkan, ya, mewanti-wanti kita, wahai orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah yang kamu berikan bil manni wal adza, yaitu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kau berikan. Ya. Ini juga sering, Pak. Ya, mengungkit-ungkit. Kita sudah memberikan kebaikan kepada orang, Allah mencatat pahala, Pak. Gara-gara masalah kemudian diungkit-ungkit, yang akhirnya apa? Yang akhirnya pahalanya hilang, Pak. Kita sudah menjaganya puluhan tahun, karena ada masalah kecil kemudian muncul kata-kata, ini masjid Al-Hidayah kalau bukan karena jasa saya nggak begini nih, ya. Ini dia kalau bukan karena jasa saya dia sekarang nggak jadi orang. Terus jadi apaan, Pak, ya? Ya, seperti itu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, penting bagi kita semua sekali lagi untuk menghadirkan pertanyaan, rasa takut pada hati kita, Bapak sekalian, yaitu apakah amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga dengannya kita akan memperbaiki dari amal soleh kita, kita akan mendapati kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dalam beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat mengetahui penyakit-penyakit yang dapat membatalkan dari amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kultum di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalannya, dan Allah memberikan kekuatan kita untuk menyempurnakan ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup kultum yang singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.